Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound naik 1% lebih ke angka 6.381. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara teknikal saat ini masih sideways. Hari ini masih bisa bertahan dan rebound dan ternyata baru merampungkan akuisisi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini juga berhasil rebound dari downtrendnya setelah pengendalinya sebelumnya mulai masuk di harga bawah. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Brand setelah sebelumnya beberapa hari lalu sempat saya bahas. Saat ini bisa kita lihat Brand berhasil bertahan dan rebound dari support psikologis di harga 5.000. Hari ini Brand kembali naik 5% lebih ke 5.600. Tapi secara teknikal seperti penjelasan saya sebelumnya, tetap walaupun bisa rebound dari 5.000, kita tetap harus hati-hati karena 6.000 saat ini sudah berubah menjadi resisten kuatnya. Sebelumnya Brand 6.000 merupakan support dan beberapa kali menahan penurunan dari saham Brand, sekarang sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan broker summary memang menarik untuk saham Brand. Bisa kita lihat asing yang sebelumnya distribusi hari ini terpantau masuk akumulasi, kenaikan 5% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi. Dan kalau pemberitaan dengan judul turut jejak konglomerat Prajogo Pangestu belanja saham Brand. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Dari data Bloomberg hari Kamis ini, sejumlah pemegang saham Brand terekam berusaha memperbesar kepemilikan jelang pengunjung pekan ketiga Maret. Jadi ada beberapa investor besar yang terpantau mengikuti jejak Bapak Prajogo untuk melakukan akumulasi. Yang pertama ada State Street Corps yang terpantau melakukan akumulasi. Yang kedua ada Dimensional Fund Advisor juga mulai masuk juga atau mulai akumulasi kembali. Ada juga yang dilakukan oleh perusahaan Overseas Chinese Banking Corp juga terpantau melakukan akumulasi. Aksi borong ketiga investor ini terjadi setelah transaksi belanja saham Brand oleh Bapak Prajogo. Jadi Bapak Prajogo kemarin melakukan pembelian 1,77 juta lembar saham Brand pada tanggal 18 Maret di sekitar harga 4.987. Dari sebelumnya pada saat di sekitar daerah support ini Bapak Prajogo mulai akumulasi, saat ini mencoba untuk bangkit. Dan karena masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 6.000. Tetap ini merupakan angka yang harus kita perhatikan. Apabila Brand mencoba break 6.000 masih gagal, ini belum membentuk high low, sehingga masih ada potensi menurut saya untuk kembali melemah ke harga 5.000 jika terpantau gagal break harga 6.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya harga entry di sekitar harga 5.000, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Brand gagal melewati harga 6.000. Atau hold saja terus selama Brand tidak turun bawah harga 5.000. Selama masih kuat di 5.000 minimal masih akan sideways. Teringat 6.000 tetap akan jadi resisten kuat apabila gagal terlewati. Sehingga itu terancam menengah Brand masih akan downtrend. Sedangkan untuk teman-teman saat ini yang baru mau coba pantau saham Brand, menurut saya saat ini wait and see dulu apabila teman-teman belum coba dapat sekitar harga 5.000. Selanjutnya saham cuan juga bisa kita perhatikan. Secara pergerakan hari ini juga cuan naik 3% lebih ke 6.725. Sekarang juga cuan masih bisa bertahan dari rebound dari 6.000 dan mencoba untuk naik kembali di atas zona 6.500 sampai 6.800. Jadi untuk cuan juga sama, apabila berhasil naik di atas zona ini, secara teknikal baru akan membaik. Karena sebelumnya juga ini merupakan zona support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham cuan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk cuan, asing juga terpantau hari ini masuk akumulasi, kenaikan hari ini juga terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk cuan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 6.800 sampai target terdekat di sekitar 7.000. Jadi tentu harus perhatikan juga apabila minggu ini atau besok cuan mencoba naik di atas 7.000 masih gagal, secara teknikal cuan juga masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 6.500 sampai 6.000. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar harga 6.000, bisa jadikan harga 6.500 untuk trailing stop. Jadi selama masih kuat di atas 6.500, cuan masih bisa di hold, tapi jika terpantau kembali melemah di bawah 6.500, pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham cuan, bisa coba entry apabila berhasil naik di atas 6.800 atau tunggu kembali di sekitar 6.500 untuk entry di sekitar target harga ini.
Selanjutnya PTRO juga bisa kita lihat saat ini secara teknikal juga masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Jadi secara teknikal PTRO memang lebih oke daripada cuan dan Brent karena masih berada di atas garis EMA. Tapi kenaikan hari ini candle-nya menurut saya tidak oke. Mencoba untuk naik menuju 2880, PTRO masih gagal. Saat ini berada tepat di 2700 yang masih berupa resisten. Jadi sebenarnya saat ini PTRO sudah mencapai target di 2800. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar support 2450 ini masih berupa support lumayan kuat. Dan jika kita perhatikan untuk PTRO pada perdagangan hari ini, setelah sebelumnya asing terus masuk, hari ini asing kembali keluar. Di broker summary pun terpantau kenaikan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk PTRO, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 2500 atau di bawahnya, saya harus perhatikan pergerakan saham PTRO. Apabila 1 minggu ke depan mencoba naik di atas 2800 gagal, saya lihat tetap PTRO masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 2500 sampai garis EMA 150. Jadi lebih oke adalah pertimbangkan untuk take profit apabila PTRO gagal melewati 2800 atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak dilewati untuk tren jangka menengah. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham PTRO, menurut saya saat ini wait and see. Candle hari ini tidak oke. Apabila masih gagal break, sebaiknya tunggu di sekitar 2500 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan selanjutnya saya coba analisa BRPT. BRPT juga jika kita perhatikan cara pergerakan hari ini memang naik, tapi candle BRPT tidak oke. Jadi beda dengan brand cuan dan PTRO, walaupun PTRO tidak ada akumulasi, tapi minimal cara candle lebih oke daripada BRPT. BRPT bisa kita lihat sebelumnya sempat turun dalam. Kemarin memang sempat naik tapi candle-nya tidak meyakinkan. Hari ini juga walaupun naik candle juga tidak meyakinkan. Dan di atasnya bisa kita lihat sebenarnya ada satu resisten di sekitar harga 700. Dan jika kita perhatikan broker summary pun untuk saham BRPT, asing terpantau masih terus keluar. Di broker summary ini sebenarnya terpantau tidak ada akumulasi. Jadi walaupun terpantau sekilas seperti ini ada akumulasi, sebenarnya tidak ada akumulasi. Dan asing juga masih terus keluar. Jadi untuk BRPT apabila teman-teman sudah punya, menurut saya harus hati-hati. Apabila terpantau 1 minggu ke depan mencoba naik di atas 700 masih gagal, saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 640 sampai 600 untuk support terdekatnya. Dan secara teknikal, BRPT juga secara teknis sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi untuk entry saham BRPT, apabila teman-teman ingin coba entry di harga bawah, menurut saya sebaiknya wait and see untuk entry apabila BRPT berhasil naik di atas 700. Apabila masih gagal naik di atas 700, menurut saya masih beresiko untuk coba entry di sekitar harga sekarang. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.